Assalamualaikum, jumpa lagi di channel YouTube Ratna Saria Rahab dalam pembelajaran PLBJ untuk kelas 2 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, komen, and subscribe-nya. Terima kasih. Yuk kita mulai pembelajarannya. Mari kita mulai pembelajarannya di bab 9 ini, yaitu kombinasi gerak pencaksilat. Tetapi sebelumnya kalian jangan lupa ya berdoa terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran ini adalah 1. Peserta didik mampu melakukan kombinasi gerak dasar pencaksilat. Peserta didik mampu melakukan kombinasi gerak dasar pencaksilat. Sekarang kita akan membahas bab 9, yaitu kombinasi gerak pencaksilat. Jakarta memiliki beraneka keistimewaan. Salah satunya adalah tradisi silat. Di Betawi, silat biasa disebut main pukulan. Hampir di setiap kampung dapat ditemukan main pukulan. Nah, sekarang kita akan membahas gerakan dasar pencaksilat. Kalian amati ya gambar berikut yang 9.1 itu gerak dasar pencaksilat. Aktivitas apa yang dilakukan anak-anak itu? Coba ceritakan di depan kelas kepada teman-temanmu. Nah, sekarang kita akan menyimak. Nah, di sini akan ada tradisi palang pintu. Di gambar 9.2 tradisi palang pintu Betawi. Pada suatu hari, Edo pergi kondangan. Dia pergi bersama ayah dan ibunya. Sampai di kondangan, Edo tidak langsung masuk. Ada sesuatu tradisi yang harus dilakukan. Saat itu, Edo melihat ada 2 orang yang bertarung. Edo kemudian bertanya kepada ayahnya, "Yah, apa yang orang itu lakukan? Mereka sedang bertarung ya?" Tanya Edo. "Ini namanya tradisi palang pintu," kata ayahnya. Ayah kembali bercerita tentang palang pintu. Kata ayah, palang pintu melakukan silat. Gerakan silat ada macam-macam. Ada kuda-kuda, pukulan, tangkisan, dan gerak maju mundur. Edo terkesan dengan penampilan palang pintu. Edo ingin mempelajari gerakan silat seperti palang pintu. Setelah membaca, tahukah tradisi apa yang ada di dalam bacaan tersebut? Ya, tradisi Betawi. Bela diri apa yang ada di bacaan tersebut? Pencaksilat atau main pukulan. Ayo ceritakan di depan kelas. Ceritakan dengan penuh percaya diri ya. Pencaksilat adalah bela diri asli Indonesia. Pencaksilat memiliki ciri yang berbeda tiap daerah. Begitupun dengan suku Betawi. Silat Betawi sangat mengandalkan kecepatan. Agar bisa melakukan silat, kalian harus tahu dasarnya. Ayo kita pelajari gerakan dasar pencaksilat berikut. 1 ya, gerakan kuda-kuda. Kuda-kuda adalah sikap berdiri pada pencaksilat. Kuda-kuda dapat digunakan untuk sikap bertahan. Dapat juga dilakukan untuk memulai serangan. Tuh di gambar 9.4 kalian perhatikan ya, kuda-kuda dalam pencaksilat. Nomor 2, gerakan pukulan. Pukulan adalah serangan yang menggunakan tangan. Pukulan dapat dilakukan dari depan atau samping. Dapat juga memukul ke bawah. Nah, perhatikan tuh gambar gerakan pukulan berikut. Ada pukulan depan, pukulan bandul, dan pukulan samping ya. Di gambar 9.5 macam-macam pukulan. Nah, sekarang kita ke bagian 3. Gerakan tangkisan. Gerakan ini merupakan gerakan pembelaan ya. Jadi gerakan pembelaan. Nah, tangkisan dilakukan kontak langsung dengan serangan. Ini adalah contoh gerakan tangkisan tuh. Dilihat di gambar
9.6 macam-macam gerak tangkisan, ada tangkisan dalam, tangkisan luar, dan tangkisan atas. Nomor 4 adalah gerakan maju mundur. Gerakan ini dilakukan untuk berpindah, dapat untuk gerak ke depan dan ke belakang. Ini adalah gerakan maju mundur. Nah, itu kalian bisa melihat di gambar 9.7 ya. Gerakan maju mundur. Nah, sesudah kita mempelajari tentang gerakan-gerakan tersebut, mari kita berlatih. Ya, kita menjodohkan antara gambar dan tulisannya. Nah, di nomor 1 itu ada gambar. Kira-kira sedang melakukan gerakan apa ya? Ya, gerakan maju. Nomor 2. Gerakan apa itu? Betul sekali, gerakan tangkisan luar. Nomor 3. Gerakan apa itu? Ya, pukulan samping. Nomor 4. Coba kalian perhatikan tuh. Gerakan apa ya? Ya, gerakan bandul. Nomor 5 terakhir ya pasti gerakan tangkis dalam. Nah, tadi kita sudah menjodohkan, sekarang mari kita berlatih. Ayo latihan gerak dasar pencaksilat. Lakukan dengan berkelompok 3 orang. Lakukan latihan dengan penuh semangat. Mintalah bimbingan gurumu. Nah, kita ke bagian B ya. Sekarang bagian B adalah kombinasi gerak dasar pencaksilat. Kalian sudah pahami gerak dasar pencaksilat. Apakah kalian sudah menguasainya? Gerak dasar pencaksilat dapat dikombinasikan. Kalian dapat melakukan 2 gerakan bersamaan. Ayo kita pelajari kombinasi gerakan pencaksilat. Nomor 1, kombinasi kuda-kuda dengan pukulan. Nah, kalian perhatikan tuh di gambar 9.8, kombinasi kuda-kuda dengan pukulan. Lakukan kuda-kuda dan pukulan depan. Posisikan kaki kanan di depan dan kaki kiri di belakang. Tekuk kaki ke bawah, badan agak serong, lalu lakukan pukulan ke depan. Posisi kepala, tangan menghadap ke atas ya. Selanjutnya nomor 2. Kombinasi kuda-kuda dengan tangkisan dalam. Ya, lakukan kuda-kuda dan tangkisan dalam. Posisikan kaki kanan di depan, kaki kiri di belakang. Tekuk kaki ke bawah, badan agak serong. Lakukan tangkisan dalam. Lakukan dengan tangan kanan dan kiri. Di gambar 9.9 kombinasi kuda-kuda dengan tangkisan ya. Nah, sekarang nomor 3, kombinasi langkah maju dengan pukulan. Langkah-langkah maju dengan pukulan depan. Posisi awal berdiri ke depan. Lakukan pukulan dengan tangan kiri. Kaki kiri melangkah ke depan. Lakukan pukulan dengan tangan. Ulangi gerakan hingga lancar. Nah, di situ ada gambar 9.10 kombinasi langkah maju dan mundur. Di 4, kombinasi pukulan dan tangkisan. Gerakan ini menggabungkan pukulan dan tangkisan. Posisi awal lakukan kuda-kuda, kemudian lakukan pukulan depan. Lakukan dengan tangan kanan. Tarik tangan kanan ke belakang, kemudian lakukan tangkisan dalam dengan tangan kanan ya. Kalian perhatikan tuh di gambar 9.11 kombinasi pukulan dengan tangkisan. Nah, sekarang di nomor 5 kombinasi kuda-kuda dengan tangkisan. Posisi awal berdiri sikap kuda-kuda, kemudian lakukan tangkisan. Lakukan tangkisan dalam dan luar, gunakan tangan kanan dan kiri bergantian. Nah, kalian bisa lihat di gambar 9.12 kombinasi kuda-kuda dengan tangkisan. Nah, yuk berlatih ya. Ayo lakukan kombinasi gerak dasar pencaksilat. Lakukan dengan berkelompok 4 orang. Lakukan kombinasi gerak dasar pencaksilat. Lakukan dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Sekarang kita beralih ya ke bagian C. Nilai luhur yang terkandung dalam pencaksilat nih. Nilai apa saja ya yang ada di dalam pencaksilat? Yuk kita bahas. 1. Religius. Nilai religius diwujudkan dengan berdoa. Berdoa dilakukan sebelum dan sesudah kegiatan.
2. Disiplin. Sikap disiplin ditunjukkan dengan giat berlatih. Nomor 3. Peduli sosial. Sikap peduli sosial dilakukan dengan sikap hati-hati. Berhati-hati agar tidak mengakibatkan cedera pada diri sendiri ataupun pada orang lain. Nomor 4. Sikap sportif. Sikap sportif ditunjukkan dengan mematuhi peraturan. Menghargai lawan bermain juga termasuk sikap sportif. Nah, sekarang kita ke bagian refleksi. Ada nomor 1, ada pertanyaan, ada jawabannya atau tidak. Seperti biasa kalian akan men-checklist. Tapi Bu Guru rasa kalian pasti checklistnya ya semua ya, karena kita sudah mempelajarinya. Nomor 1, aku sudah bisa melakukan pukulan. Jawabannya adalah ya. Nomor 2, aku sudah bisa melakukan tangkisan. Jawabannya adalah pasti ya. Aku sudah bisa melakukan bola kuda. Jawabannya adalah ya. Nomor 4, aku sudah bisa melakukan langkah maju mundur. Pasti ya juga. Nomor 5, aku sudah bisa melakukan kombinasi gerak dasar pencaksilat. Ya juga, hore. Kalian pintar-pintar ya semua. Mari kita biasakan sikap disiplin dalam kegiatan sehari-hari. Sikap religius dalam kegiatan sehari-hari. Sikap peduli sosial dalam kehidupan sehari-hari. Sikap sportif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi kita sudah membahas tentang kombinasi gerak dasar pencaksilat. Sekarang kita akan merangkum ya. Nomor 1, pukulan dapat diartikan dengan serangan tangan. Pukulan dapat dilakukan dari arah depan, bawah, samping, dan atas. Tangkisan merupakan pembelaan dengan mengadakan kontak langsung. Sekarang kita ke bagian evaluasi. Ya, kita bahas di bagian A dulu nih. Berilah tanda silang pada huruf A, B, atau C di depan jawaban yang tepat ya. Nomor 1, pencaksilat adalah olahraga. A, permainan. B, bela diri. C, ketangkasan. Jawabannya adalah iya, bela diri. B ya. Nomor 2, gerakan kuda-kuda pada pencaksilat digunakan untuk, tadi kan ada tuh ya, untuk, kita lihat jawabannya, memulai serangan. Yang jawabannya adalah yang A. Nomor 3, gambar di samping adalah pukulan. A, depan, di samping. C, bandul. Jawabannya adalah iya, C, bandul. Nomor 4, gerakan yang dilakukan untuk pembelaan adalah pukulan. A, B, tangkisan, dan C, langkah. Pembelaan loh. Ya, B, di tangkisan ya. Nomor 5, berikut ini yang merupakan gerakan tangkisan. Tuh, ada gambar A, gambar B, gambar C ya. Jadi jawabannya adalah yang B, gerakan tangkisan ya. Ya, sekarang kita lanjut ke bagian B ya. Isilah dengan jawaban yang tepat. Pencaksilat adalah olahraga asli Betawi. Nomor 2, silat Betawi sangat mengandalkan. Nomor 2, jawabannya kecepatan ya. Nomor 3, pukulan adalah serangan menggunakan tangan. Nomor 4, gambar di samping adalah gerakan pukulan samping ya. Nomor 5, posisi awal gerakan adalah ya, gerakan kuda-kuda. Kita ke bagian C. Jawablah dengan jawaban yang benar. Nah, Ibu akan membacakan dulu pertanyaannya ya. Nomor 1, sebutkan 4 gerakan dalam pencaksilat. Nomor 2, bagaimana cara melakukan kuda-kuda. Nomor 3, sebutkan 3 gerakan tangkisan. Nomor 4, kombinasi gerakan apa saja yang terdapat pada gambar tersebut.
Nomor 5, sebutkan 3 jenis pukulan. Ayo kita lihat jawabannya ya. Nah, inilah jawabannya. 4 gerakan dasar pencaksilat: gerakan kuda-kuda, gerakan pukulan, gerakan tangkisan, dan gerakan maju mundur ya. Bagaimana cara melakukan gerakan kuda-kuda? Sikap berdiri digunakan untuk bertahan atau memulai serangan ya. Sikapnya berdiri tegak ya. Nomor 3, sebutkan 3 gerakan tangkisan. Tangkisan dalam, tangkisan luar, dan tangkisan atas ya. Nomor 4, kombinasi gerakan apa saja yang ada pada gambar tersebut? Nah, gambarnya tuh lihat ya. Gerakan maju mundur. Nomor 5, sebutkan 3 jenis pukulan, yaitu pukulan depan, pukulan bandul, dan pukulan samping ya. Nah, itulah jawabannya. Demikianlah pembelajaran lingkungan dan budaya Jakarta di bab 9 ini, yaitu tentang kombinasi gerakan pencaksilat. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya di bab 10 angkutan Transjakarta. Jangan lupa ya, like, share, comment, and subscribe-nya di channel YouTube Ratnasari Harahap. Terima kasih. Wassalamualaikum dan salam sejahtera.